Selamat datang di Tengak-Tenguk channel YouTube. Saya Cisi akan membawakan cerita yang ditulis oleh Horror Treat @quarteping dengan judul Darah Daging, Warisan dan Kekuasaan. Batur jadi dulur, dulur jadi batur. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam. Kali ini saya kembali dengan judul cerita yang baru. Setelah hampir 1 bulan lebih dengan narasumber berkomunikasi, dan akhirnya sampai pada list cerita ini yang harus saya bagikan di sini untuk kalian. Ada kesamaan judul dengan salah satu film Indonesia akhir tahun 2019. Tapi saya tegaskan, isi dalam ceritanya berbeda. Dan kebetulan sekali, saya baru tahu ketika tulisan ini mulai saya ketik. Jadi, mohon dimaklumi. Sebelum saya mulai ceritanya, bagi yang belum mengetahui darah daging dan peribahasa yang saya tulis di judul itu apa artinya, di sini akan saya bahas. Darah daging dalam KBBI adalah anak kandung. Arti lainnya dari darah daging adalah keluarga. Sementara dulur jadi batur, batur jadi dulur adalah peribahasa Sunda. Artinya, saudara atau kerabat sendiri jadi orang lain jadi saudara. Ungkapan ini mengandung makna di mana orang terdekat atau keluarga ketika ada masalah menjauhi. Sedangkan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, teman, sahabat atau orang jauh, malah sangat peduli dan membantu apa yang kita alami. Kita langsung masuk ke cerita. Darah daging, warisan dan kekuasaan. Sudut pandang Kevin. Vin, ibu sebenarnya berat harus cerita ini ke kamu. Di umur kamu sekarang, mungkin kamu tidak akan paham akan keadaan keluarga akhir-akhir ini. Tapi kamu sudah dewasa. Bahkan tahun ini, keinginan kamu kuliah. Ibu ragu, Vin, ucap ibu sambil mengelus kepalaku yang sedang duduk di teras rumah. Kevin juga paham, Bu. Apalagi ayah akhir-akhir ini terlihat tidak biasanya. Dan banyak sekali teman-teman ayah yang berkunjung ke rumah. Ada apa sih, Bu, sebenarnya? Tanyaku. Ayah bangkrut. Hutang ke bank dari perusahaan ayah tidak bisa dibayar lagi. Sudah mencari investor kemana-mana, ayah tidak dapat, Vin. Jawab ibu sambil meneteskan air mata. Aku hanya bisa terdiam. Baru kali ini selama aku lahir dari rahim yang aku sebut malaikat ini, aku harus melihat air matanya perlahan turun membasahi pipinya. Tatapannya pada wajahku sangat berat, seolah kalimat yang barusan keluar adalah kalimat yang tidak mau ibu ucapkan sama sekali. Ibu sudah menghubungi sana sini, saudara dari ayah dan ibu, tapi semuanya tidak bisa bantu. Akhirnya bulan ini terpaksa, bulan terakhir kita di sini, Vin, di rumah ini. Ucap ibu kemudian. Tidak ada satu ucapan pun yang berani aku keluarkan lewat mulutku ini. Seperti tidak menyangka keadaannya jauh berbalik dan serba mendadak. Aku hanya diam ketika ibu memelukku dan menangis jadi-jadinya. Dan baru kali ini pundakku berguna menjadi sandaran untuk ibu.
Malam ini di tahun 2009 adalah malam terberatku. Bercampur aduk dengan ambisiku, cita-citaku, adikku Bayu, keluarga dan kalimat yang barusan ibu ucapkan, tidak ada yang membantu satupun dari saudara. Hanya pikiran itu yang membuatku melamun, menatap kosong atap kamar. Perlahan, air mataku juga menetes dengan sendirinya. Padahal tujuan universitasku di kota J dan di kota B sudah sangat aku persiapkan segalanya. Karena tahun ini aku baru saja lulus sekolah menengah kejuruan dengan nilai dan prestasi yang membuat ayah dan ibu bangga. Hari-hari selanjutnya di bulan 5 tahun ini sangat berat. Tidak ada lagi yang aku kerjakan. Hanya bermain dengan Bayu yang tahun ini juga dia harus masuk sekolah menengah pertama. Hanya bermain PlayStation saja untuk menghabiskan waktu. Kak, kenapa ayah di rumah terus ya? Biasanya kan kerja. Kerja ketemu Bayu malam aja. Tanya Bayu dengan polos. Ibu sudah cerita. Ntar tanya aja sama Bayu ke ibu ya. Jawabku dengan tenang. Padahal hati sudah tidak kuat untuk menjelaskan. Malam ini setelah ibu keluar dari kamar Bayu, terdengar suara pintu rumah terbuka. Aku lihat ayah yang berjalan lemas mendekat padaku. Tapi tidak ada suara mobil yang aku dengar. Belum tidur kamu, Vin? Tanya ayah sambil duduk di dekatku. Belum ya, masih main game ini. Ucapku singkat. Coba simpan dulu laptopnya. Ayah mau bicara sama kamu. Ucap ayah perlahan. Tidak lama, ibu mengantarkan air putih untuk ayah dan ikut duduk di sebelahku. Vin, anggap aja ayah sedang bicara secara dewasa kepadamu ya. Bicara orang dewasa itu harus tegas dan bijaksana. Walau ini berat, tapi ayah adalah pemimpin di keluarga ini. Kelak, kamu juga akan menjadi pemimpin dan kamu sekarang juga pemimpin untuk diri kamu sendiri. Ucap ayah dengan sangat pelan. Walau aku sudah tahu apa maksud yang akan dikatakan ayah, pasti sama halnya dengan ibu. Baik ya, Kevin paham dan akan bersikap dewasa seperti apa yang barusan ayah katakan. Jawabku menguatkan hati dan pikiran sekuat mungkin untuk menerima apa yang selanjutnya akan keluar dari mulut ayah. Bulan ini tinggal 7 hari lagi habis. Ibu sudah ceritakan sama Kevin perusahaan ayah yang ayah bangun dengan 2 rekam bisnis ayah tahun ini harus gulung tikar, Vin. Hutang yang semakin membengkak. Harus terpaksa rumah yang kita tempati sekarang dijual dulu. Ucap ayah yang kelihatan sekali malu untuk mengatakan hal ini. Benar sangkaanku sebelumnya. Pasti ayah berkata hal ini. Aku tidak menjawab. Hanya sesekali menatap wajah ibu. Dan ini kali kedua. Aku melihat ibu meneteskan air matanya. Kondisi pertama aku, ibu, dan ayah mengobrolkan hal ini. Minggu depan, ayah dan ibu juga Bayu akan pulang ke kota J, ke rumah Eyang di sana. Ibu dan ayah bisa memulai usaha baru seadanya. Sekalian menemani Eyang kamu. Jawab ayah perlahan. Lalu, aku ya gimana? Tanyaku heran, karena tidak disebut dengan apa yang sudah ayah ucapkan. Kamu tinggal dulu bersama Nek Fatimah di kampung. Ayah sudah menghubungi Mang Dharma dan Bineneng. Mamang kamu itu. Siapa tahu nanti ayah bisa kirim biaya untuk kamu masuk kuliah di kota B itu. Itu cita-cita kamu kan?
harus tetap kamu jaga. Sekalian temani nenek di sana ya. Jawab ayah dengan berat hati menjelaskan perlahan. Aku tidak kaget dan menerima saja ucapan ayah itu. Tapi aku merasa ingin menangis di saat kondisi seperti ini. Ayah masih saja membuat aku kuat dengan harus tetap menjaga cita-citaku. Walau memang sangat berat menerima keadaan ini. Ya, padahal kan bisnis ayah itu udah lama. Kenapa bisa seperti ini? Tanyaku perlahan. Tidak bermaksud kurang sopan. Sudahlah Vin, kamu nanti juga paham ya. Ibu tahu kamu anak yang pintar. Tapi ini bukan masalah untuk seusia kamu nak. Jawab ibu sambil mengusap kepalaku dengan pelan. Melihat raut wajah ibu dengan segala kesedihan yang tergambar jelas di antara kedua kelopak matanya, membuat aku tidak enak hati dan membenarkan apa yang ibu katakan. Sudah bu, tidak apa-apa. Kevin sudah aku anggap dewasa dan wajar kalau dia tahu kenapa-napanya, biar dia juga bisa menerima keadaan ini. Jawab ayah menjelaskan. Aku tidak mengerti dengan kondisi seperti ini. Benar kata ibu, dan aku tidak menyalahkan apa yang dikatakan ayah. Memang, untuk sebuah keharmonisan keluarga yang sesungguhnya, masalah memang benar-benar dibutuhkan. Keadaannya sangat cepat dan aneh, Vin. Bahkan ini di luar pemikiran ayah serta rekan bisnis ayah. Pak Denny dan Pak Santoso juga jadi berbeda kepada ayah dengan kondisi yang seperti ini. Sangat tidak masuk akal. Bisnis ayah sudah seusia 2 kali lipat usia kamu sekarang. Ucap ayah penuh heran. Tidak masuk di akal seperti apa ya? Tanyaku yang merasa heran dengan apa yang dikatakan ayah. Karena yang aku tahu, ayah seseorang yang sangat logis berpikir. Sekali diperhitungkan dan tidak pernah salah-salah untuk apapun. Itu didikan yang aku rasakan. Semuanya aneh, Vin. Seperti ada hal lain. Karena analisis ayah sudah benar-benar, tapi kenyataannya seperti ini. Ini sudah hampir 1 tahun kondisinya seperti ini. Jawab ayah menjelaskan pelan. Akhirnya obrolan itu aku bisa menerimanya. Menerima sekali karena penjelasan dari ayah. Walau ada kalimat aneh dan tidak masuk di akal, yang membuat pertanyaan ayah menjadi pertanyaanku juga, masuk dalam sistem otak dan perasaanku. Bukan soal tidak menerima kondisi seperti ini, tapi ayah bahkan tidak bisa menjelaskan secara logis untuk anak seusiaku. 3 hari tersisa untuk meninggalkan kota di mana industri berkembang pesat di kota ini. Harus aku relakan dengan lapang dada karena keadaan bangkrutnya usaha ayah. Awalnya tidak ada pertanyaan. Sekarang, pertanyaan kenapa tentang ini terjadi ada di dalam pikiranku. Setelah aku merapikan berkas-berkas untuk kuliah, segala alat-alatku dari mulai laptop, handphone, dan lain-lainnya untuk kepindahanku ke rumah nenek di kampung, aku sudah siap. Dalam hatiku, biarkan saja mengalir hidup ini. Walau harus mengorbankan ego dan segala yang aku inginkan. Kak, kata ibu, kakak gak ikut ke rumah Eyang dan aku akan sekolah di sana. Ucap Bayu sangat sedih. Gak apa-apa, Bayu harus kuat ya. Mau janji sama kakak? Jawabku pelan. Apa itu kak? Tanya Bayu. Janji ya, jagain ibu. Bayu kuat. Bayu laki-laki. Kalau ada yang berani jahatin ibu, Bayu harus berani. Jangan takut. Jangan nyerah. Ucapku sambil meneteskan air mata. Hari semakin berganti. Ini seperti sebuah perpisahan yang berat dengan Bayu dan keluarga. Tapi aku percaya, perpisahan terbaik untuk sebuah pertemuan terbaik juga nantinya.
Mang Darma datang lebih cepat 1 hari sebelum ayah, ibu, dan Bayu pergi menuju kota J ke rumah Eyang. Dan aku sudah siap menuju perjalanan baru, kehidupan baru bersama nenek. Walau masih dengan pertanyaan keanehan yang pernah ayah ucapkan. Kedatangan Mang Darma, adik kedua ayah, ke rumah merupakan hari di mana aku harus benar-benar berpisah dengan ayah, ibu, dan Bayu. Juga segala kenangan dengan rumah ini yang sudah hampir lebih dari 15 tahun aku sudah tinggal di sini. Sambil menyiapkan semuanya yang akan aku bawa ke rumah nenek di kampung, aku melihat percakapan ayah dan Mang Darma sangat tegang. Dari raut muka mereka, terlihat membahas sesuatu yang mungkin aku juga tidak akan paham. Tapi Darma, semua ini di luar nalar saya, ucap ayah sangat keras. Yang membuat aku pun mendengar jelas apa yang dikatakan ayah. Tidak lama obrolan mereka berdua, ayah dan Mang Darma, tiba-tiba ibu masuk ke kamarku. Vin, ingat ya, hati-hati nanti di sana. Kondisinya lagi seperti ini. Jagain nenek. Mau bagaimanapun, kamu adalah darah daging ayahmu. Ibu gak mau kamu kenapa-napa ketika jauh dengan ibu dan ayah, ucap ibu dengan serius menatap mataku. Kevin sebenarnya belum paham sekali apa yang terjadi, Bu. Tapi kalau ibu pesan seperti itu padaku, aku akan lakukan. Ibu juga harus janji akan baik-baik saja di sana, di rumah Eyang, ucapku tegas. Tiba-tiba jendela kamarku tertutup dengan keras. Otomatis aku dan ibu sangat kaget. Padahal tidak ada angin sekencang itu. Aku hanya melihat raut wajah ibu yang sama dengan keherannya. Ibu hanya menggelengkan kepalanya. Bu, Kevin, ayo, Mang Darma nunggu, gak bisa lama katanya, masih ada urusan dia, teriak ayah. Ibu mengecup keningku sambil meneteskan air mata. Kevin janji akan baik-baik aja, Bu, ucapku sambil memeluk ibu. Hari ini adalah hari perpisahan yang tidak pernah terbesit di pikiranku sebelumnya. Hari di mana aku menerima hanya dengan tuntutan keadaan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo Vin. Perjalanan lumayan ke rumah nenek. Sekitar 4 jam, itu juga kalau lancar dan gak macet, ucap Mang Darma. Baik Mang, ayo. Aku masukkan bawaanku dulu ya Mang, jawabku. Kemudian memasukkan semua bawaanku ke dalam mobil. Aku tidak tega melihat Bayu. Hanya melihatku saja. Mungkin di usia dia belum mengerti sebenarnya yang terjadi itu apa. Untuk aku pun sama. Belum benar-benar mengerti. Apalagi ibu bilang darah daging. Dan segala kehati-hatian soal pesan dari ibu. Setelah salam, mencium tangan ibu dan berpelukan dengan Bayu, kemudian mendekat pada ayah. Ayah hanya menepuk-nepuk pundakku berkali-kali, tanpa ucapan apapun. Aku bisa mengerti, ayah juga pasti berusaha untuk kuat. Untuk terakhir kalinya, aku melihat rumah. Mobil perlahan mundur, keluar dari gerbang. Aku melihat sosok nenek tua di samping ayah dengan jelas, sangat jelas. Nenek-nenek tua bungkuk, menggunakan kebaya hijau dengan rambut hampir menutup mukanya. Aku melihatnya di spion mobil. Karena kaget, aku buang tatapan langsung ke depan. Setelah mobil berbelok keluar gerbang, otomatis aku melihatnya dari samping. Dan itu sudah tidak ada. Tarikan nafasku yang tidak percaya dengan apa yang sudah aku lihat. Kenapa, Vin? Tanya Mang Darma. Gak apa-apa, Mang. Iya, Mang. Lisa sama Dewi udah pada besar dong ya sekarang? Tanyaku untuk menenangkan suasana agar Mang Darma tidak curiga. Lisa kelas 3 SMP sekarang, Vin. Dewi baru mau masuk SD tahun ini. Vin, kalau mau tidur, tidur aja.
perjalanan lumayan lama ke rumah nenek, ucap Mang Darma. Seingat aku, rumah Mang Darma tidak jauh dari rumah nenek, sekitar 1,5 jam dari rumah nenek. Rumah Mang Darma tepat di kabupaten, sementara nenek di ujung kabupaten atau kampung di kabupaten yang sama dengan Mang Darma. Sedang mengingat soal Lisa, Dewi, dan rumah Mang Darma, sosok nenek yang aku lihat barusan itu di rumah kembali lagi teringat dalam pikiranku. Pertanyaan siapa nenek itu semakin ada, karena aku ingat betul tidak pernah ada tetangga nenek-nenek dan tidak mungkin juga tiba-tiba ada di sebelah ayahku. Entah dari mana datangnya, pikiranku menyangkutkan dengan apa yang dikatakan ayah soal kebangkrutannya dan omongan ibu soal darah daging. Semakin aku pikirkan, semakin mata ini sangat berat sekali. Perlahan aku paksa buka mata, semakin tertutup kedua mata ini. "Mang, awas di depan belokan tajam, jangan terlalu ngebut," ucapku membentak Mang Darma. "Iya, Amang melihat kok, Vin. Tenang saja, gak usah teriak," saut Mang Darma membentak balik. Benar saja, dari arah berlawan ada mobil yang sama melaju kencang, bahkan sangat kencang. Akhirnya tabrakan tidak bisa dihindarkan, karena mobil tersebut keluar dari jalur dan tepat menabrak bagian depan mobil yang sedang aku tumpangi. Aku melihat di samping. Kepala Mang Darma tepat berada di setir kemudi mobil. Sudah penuh darah. Bahkan darahnya sudah menutupi hampir semua bagian mukanya. "Win," ucap Mang Darma, menatapku sambil tersenyum menakutkan dengan mata melotot. Hampir matanya seperti akan keluar. Aku tidak bisa menjawab. Hanya ketakutan melihat muka Mang Darma dan tatapan seperti itu padaku. Tiba-tiba, Mang Darma memejamkan kembali matanya dengan perlahan. Karena masih dalam keadaan kalap dan masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi, aku segera keluar mobil dengan keadaan mobil yang sudah sangat hancur bagian depannya. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, terlihat nenek bongkok berjalan mendekat padaku. Bahkan aku hanya terpaku, mematung. Semakin dekat, aku melihat di belakang nenek yang berjalan bongkok itu ada seorang anak kecil. "Kamu kenapa, Nak?" ucap nenek tua terbata-bata dengan suara yang sangat serak sekali, dan hampir bagian mukanya tertutup rambut yang putih. "Aku kecelakaan, Nek. Di dalam mobil ada paman aku. Tolong, Nek," ucapku menjelaskan dengan sangat ketakutan. "Kamu anaknya Asep Darmawan kan?" tanya nenek tua itu sambil tertawa, dan tetap dengan suara yang terbata-bata yang membuat aku semakin ketakutan. "Ini adikmu sama dengan kamu," ucap nenek tua sambil menarik anak kecil di belakang badannya itu. Yang membuat aku kaget dan sangat tidak percaya. Anak kecil itu adalah adikku, Bayu. Mukanya sama penuh darah. Bahkan aku melihat jelas. Kaki dan tangannya sudah tidak ada. Aku tidak bisa berkata apapun, hanya diam, melihat sesuatu yang tidak aku percaya dengan apa yang sudah aku lihat. "Darah, daging," ucap nenek tua itu dengan perlahan menatapku, tanpa bola mata di sebelahnya. "Bayu!" teriakku sangat kencang sekali. Vin bangun," ucap Mang Darma menepuk bahu. "Iya, Mang," jawabku terengos-engos.
Kenapa? Kamu mimpi apa? Segala teriak Bayu. Nih, minum dulu. Sebentar lagi kita sampai, Vin. Ucap Mang Darma sambil menyodorkan air minum. Aku tidak menjawab. Masih tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami barusan. Aku melihat jam yang aku pakai. Gila, aku sudah tidur sangat lama sekali. Ucapku dalam hati. Sudah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Memang tahu, kondisi seperti ini tidak akan bisa membuat kamu cepat menerima dengan apa yang terjadi. Bayu adikmu akan baik-baik saja. Apalagi dia dengan ibu dan ayahnya, Vin. Ucap Mang Darma. Aku masih tidak bisa menjawab. Melamun melihat pemandangan yang memang rasanya hampir semakin dekat menuju rumah nenek. Hutan dan sawah juga perbukitan adalah salah satu yang aku ingat. Ketika 3 tahun yang lalu aku terakhir ke sini, ketika kakek meninggal. Sisanya ayah dan ibu yang sering berkunjung menjenguk nenek di kampung. Semakin aku ingat dengan perkataan Mang Darma bahwa ayah, ibu, dan Bayu akan baik-baik saja. Aku mencoba mengingat kembali mimpi itu. Tabrakan. Mang Darma berdarah. Nenek bongkok, ucapku dalam hati. Dan langsung teringat sosok nenek yang sebelumnya aku lihat ketika berangkat meninggalkan rumah beberapa jam kebelakangan. Ya, warna baju dan sosoknya sama persis, ucapku lagi dalam hati. Tapi kenapa dia mengucapkan, aku masih mengingat perlahan. Darah daging. Dan nama ayah. Dan kenapa sosoknya begitu menyeramkan sekali? Lalu kenapa aku tidak biasanya tidur siang dan mimpi dengan sosok nenek tua bongkok itu? Pertanyaan akan keanehan yang aku alami barusan menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Kebetulan yang tidak aku aminkan. Andai itu terjadi dengan darah yang berceceran yang aku ingat, itu sangat di luar keinginanku. Akhirnya, Vin, sampai juga. Kamu turunkan semua barang kamu ya. Amang tidak akan turun dulu, soalnya buru-buru. Paling nenek di dalam. Tutup aja pintunya, ucap Mang Darma tergesa-gesa. Baik Mang kalau begitu, jawabku. Segera aku turunkan semua di depan rumah nenek ini. Rumah ini berada di ujung kampung, paling ujung. Nenek terbilang orang yang terpandang di sini, karena dulunya kakek adalah tokoh di kampung ini yang terbilang sukses karena anak-anaknya terbilang sukses juga. Ayah, Mang Darma, dan Mang Yudi, adik ketiga. Semuanya bisa dikatakan sangat berada, dan tidak heran di tahun ini dan sudah lama juga nenek termasuk juragan kebun yang mempunyai banyak kebun sayur-sayuran dan pisang. Makanya tidak heran rumah sebesar ini hanya berisi nenek, Mang Deni, orang kepercayaan kakek dan nenek, dan Bi Isoh, istri Mang Deni. Segera Mang Darma pamit, bahkan terbilang buru-buru dengan cara dia memarkirkan mobilnya. Kok bisa? Padahal ke rumah ibunya sendiri. Mang Darma tidak pamit dulu. Heran, ucapku dalam hati, sambil berjalan membawa semua barang bawaanku menuju depan. Assalamualaikum, ucapku pelan sambil mengetuk pintu. Menunggu sambil duduk di teras depan, aku hanya melamunkan tentang mimpi yang sudah aku alami barusan. Semakin aku mengikuti arah dan mencoba mengartikan mimpi itu, semakin membuat pusing di kepalaku terjadi lagi. Seperti kejadian di dalam mobil. Tidak lama dari kejauhan, nenek sedang berjalan pelan. Usia yang sudah sangat tua tidak membuat nenek bisa diam di rumah. Begitu yang pernah aku dengar tentang nenek dari ayah. Cucu nenek, udah nunggu lama ya nak, ucap nenek. Barusan nek, tapi Mang Darma langsung pulang begitu saja, ucapku sambil cium tangan nenek. Ya sudah, gak apa-apa nak, ayo masuk. Padahal masuk saja, tidak dikunci. Nenek baru pulang dari kebun sana. Biarin bawaan kamu
Nanti suruh si Denny yang bawa ya, saut nenek sambil menggelengkan kepala. Aku juga heran, kenapa Mang Darma seburu-buru itu, tapi tidak aku hiraukan. Segera aku masuk ke dalam rumah dan langsung mengobrol panjang dengan nenek tentang kebun, ayah, dan juga tentang usia nenek. Sangat hangat. Aku rasa setiap wanita memiliki kehangatan berbeda dari kasih dan ketulusan yang aku rasakan. Nenek dan ibu dalam hal ini sama saja. Rumah nenek terbilang sangat terawat karena ada Mang Denny dan Bi Isoh yang memang sudah lama semenjak kakek meninggal tinggal di rumah nenek. Apalagi Mang Denny, orang kepercayaan kakek dan nenek sudah lama sekali. Seperti anak kecil yang baru bertemu dengan ibunya, aku diperlakukan begitu manja oleh nenek. Karena wajar juga, aku cucu lelaki paling besar setelah Lisa dan Dewi. Karena Mang Yudi sampai saat ini belum memiliki keturunan. Sore berganti menuju malam, tanpa kompromi, mengabari ibu hanya lewat pesan, dan itu juga sangat susah terkirim. Karena sinyal sangat susah sekali di kampung ini. Kehangatan dengan nenek berganti oleh dinginnya malam di kampung ini. Setelah menunggu Mang Denny yang tidak kunjung datang, akhirnya aku sendiri yang membawa semua barang bawaanku ke dalam kamar yang sudah nenek sediakan untukku sebelumnya. Kamarku di rumah ini di bagian belakang yang menghadap ke teras belakang, tempat di mana untuk berkumpul keluarga. Dan di belakang teras itu ada kebun pisang yang terbilang sangat luas dan rapi. Nak, nenek tuh sehabis Isya biasanya suka langsung tidur. Tidak apa-apa ya, nenek tinggal dulu. Pintu di sini jarang dikunci. Nanti juga Isoh sama Denny pasti kesini. Ucap nenek perlahan di depan pintu kamar. Baik nek, tidak apa-apa. Aku sepanjang jalan menuju ke sini tidur lama. Sepertinya akan susah tidur. Palingan main game di laptop, jawabku. Jam berganti dengan cepat. Pandangan mata pada laptop tidak membuat aku mengantuk. Tidak terasa malam pertama kepindahan aku ke rumah nenek terbilang cepat. Dengan semua keadaan yang terjadi, yang masih bisa aku pahami seutuhnya. Aku ingat tidur di mobil sudah sangat lama. Tapi kenapa tentang mimpi itu terbayang kembali. Aku buang jauh-jauh hal itu, memaksa fokus pada game. Kenyataannya tidak bisa sama sekali. Aku mendengar di dapur seperti ada orang yang berjalan. Aku pikir pasti itu Mang Denny. Ada niatan untuk bangun dan menyapa Mang Denny. Tapi posisi yang sudah nyaman akhirnya hanya membuat aku melamun, menatap ke arah jendela. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 23. Tidak terasa sekali. Aku tutup laptopnya yang ada di pangkuanku. Karena posisiku menyender pada dinding tembok, aku melihat di depan teras belakang itu ada orang yang sedang menyapu. Pikirku, itu adalah Bi Isoh, istri Mang Denny. Aku hiraukan lagi dengan rebahan di kasur sambil memperhatikan yang aku pikir Bi Isoh tersebut. Tapi ada hal yang membuat aneh. Masa nyapunya gak pindah tempat? Di situ-situ aja, ucapku pelan dan heran. Segera aku bangkit mendekat pada jendela untuk sekedar memastikan. Sayangnya posisinya membelakangiku. Hanya rambut yang terurai hampir sampai paha. Aku sedikit melamun. Apa benar itu Bi Isoh? Tanyaku. Aku hiraukan dan segera aku menutup kordeng jendela. Kembali tiduran dan berpikir, masa iya Bi Isoh jam segini sih nyapu? Tidak lama mata mengantuk. Sangat ngantuk sekali. Semoga tidak mimpi aneh lagi, ucapku. Tiba-tiba aku mendengar suara sapu yang mengenai tanah. Srek, srek. Begitu berulang-ulang, membuat aku bangun dan mataku terbuka. Aku langsung melihat jam. Ternyata baru 15 menit saja aku tertidur.
Niat hati ingin membuka kordeng jendela. Aku ingin memastikan siapa yang menyapu itu. Tapi sangat dan benar-benar mengantuk sekali. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk Channel. Terima kasih.